Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkuru 'ala Allahi ni'amihi yazidukum. Wa nusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhas sada wa sayyidat wal asatiz wa asatizah rahimahullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali bersama-sama di bagian apa yang kemarin yang untuk melanjutkan materinya, yaitu ghairu dan siwa. Itu tentang isim istisna. Oke. Baik Bapak Ibu serta para asatidzah, mari sama-sama kita membaca Al-Quran Suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kullatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ayo lagi nawai jalan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firna wa liwalidayna amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Baik, langsung saja saya akan alihkan host dulu kepada Bapak Aminullah. Padanya beliau kami persilakan. Syukran lak ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat virtual reguler menengah 3B LBK Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai masuk materi, saya bicara sedikit. Hari Jumat nanti, besok kan Kamis, lalu hari Jumat. Karena saya ada khutbah, sedang jam khutbah sekarang kan maju jam zuhurnya. Zuhur itu pukul 11.42 menit. Nah, sedangkan perjalanan menuju lokasi khutbah Jumat itu lumayan menyita waktu. Penawarannya dari saya, bisa apa tidak kita mulai 8:30? Mau Pak, saya mau jam 8:30 Pak. Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Bisa, saya ikut Pak. Oh, bisa. Oke, kalau 8:30 bisa. 8.30 ya. Jangan 8.30, 8:30. Pada baik. Oh, pada baik. Atau jam 9 kurang lah. Jam 9 kurang 30. Jam 9 kurang 30. Jalan, Pak. Pak Idam. Khutbah di mana Pak? Besok Pak, hari Jumat. Nah, kalau itu saya khutbah di Tanah Kusir. Oh, Tanah Kusir. Rumahnya di mana Pak? Karena saya khutbah di Tanah Kusir, ya dari gubuk saya di sini lumayan jauh. Saya kan tinggalnya di Cimanggis. Oh, Cimanggis, ya Allah. Ya kalau 1 jam itu sudah pasti. Cimanggis ya. Nah, jadi kalau Cimanggisnya ini mana, Pak? disepakati,
Ladies. Cimanggis dekat Cinangka sama Cisalak. Iya, terus Tayang, kesonoan lagi si jeruk. Bener tahu, serius Pak. Dekat Tapeuli nggak Pak? Tapeuli. Dekat Pekayon. Ya, ada Cisalak, ada Cinangka, ada Cimanggis, ada Cidodol. Cidodol. Unik gitu. Jadi nanti kalau ini disepakati, Pak Hasbi gabung nggak sekarang? Lagi gabung sekarang Iya, LBQ. Ustadz. Nah itu. Pak Hasbi boleh ya dikondisikan, bisa ya? Insya Allah bisa Ustadz, tapi mungkin kalau 8:30 yang shift 1 belum kelar, nanti pakai link sendiri ya. Ya pakai link Oh sendiri. gitu. Soalnya kan yang shift 1 kelarnya sampai jam 9 sampai 9:30, jadi linknya masih gantian. Saya shift 1 dulu. Oh. Mungkin kalau shift 1-nya kelar Rekan-rekan, 9 bisa. rekan-rekan ada link sendiri nggak? Saya Pak ada Pak. Ada di linknya. Kalau ada link sendiri, boleh kita pakai ya. Iya. Ya Pak. Tapi sebelum kita pakai, share juga link itu ke Pak Hasbi supaya beliau bisa memantau. Baik. Supaya beliau bisa gabung. Boleh begitu ya Pak Hasbi? Boleh? Boleh Ustadz, silahkan Ustadz. Karena saya nggak ngerti aturan LBIQ nih. Khawatirnya kalau pakai link sendiri kita diomelin gitu. Boleh Ustadz. Iya. Oke, untuk hari Jumat ini saja. Nanti hari berikutnya kembali biasa, kembali ke Pak Hasbi lagi. Cuma nanti tolong di-share linknya ke Pak Hasbi supaya Pak Hasbi bisa memantau, bisa masuk ke dalam virtual ini gitu ya. Ya. Oke. 8:30 ya. Jangan 8:30, jangan juga jam 9 kurang 30. 8:30 aja. Siap. Nah, dengan begitu, jadi kita bisa belajar dan perjalanan menuju khutbahnya juga cukup spare waktu. Nah, kusir ya di masjid kalau mana Pak itu Pak? Masjidnya ada di kompleks saya atau di samping rumah saya. Enggak, khutbah Jumat di tanah Untuk kusir apa? di mana Pak? Untuk apa? Untuk mau hadir gitu. mau Dekat sana. kuburan situ. Orang kuburan. PU. Ini ya Nurul Hidayah ya? Dekat Iya, mau ke kuburan. Nurul Hidayah ya pastinya ya. Di situ banyak sekali masjid. Saya di Masjid An-Nur namanya. Oh, An-Nur. Tahu Mas Dirga. Tahu saya enggak, saya mah rumahnya di Pondok Kacang, enggak jauh dari tanah Oke, kusir. cukuplah itu ya. Ya, Pak. Oh gitu. Melain Pak. Pondok Kacang, ada Pondok Indah, ada Pondok Pinang. Pondok Cabe. Pondok Bahajet. Kalau dia pahit sedikit ya Pondok Kopi. Ya. Iya. Kemudian, nah untuk selanjutnya nanti ketua kelas, saya mohon kalau foto di-share ke saya, sertakan ini ya jumlah partisipannya ya. Naam ya, Syekh. Naam. Iya. 17 apa 20 orang persis apa 16 orang terserahlah bagaimana kehadiran pada setiap sesinya. Oke, cuma itu aja yang akan saya sampaikan, yang saya sampaikan di awal sebelum kita masuk ke materi. Sekarang kita melanjutkan pembahasan
Dan kemarin apa ya? Apa ini? Oh ya, itu ya. Ya, sekarang siwa ya Pak, kemarin goiro. Ghairu. Goiro. Terlihat apa tidak ini? Belum. Lihat, Pak. Terlihat Pak. Lihat. Itu lebih besar lagi. Ya. Kemarin kita sudah membahas itu. Masih ingat kan penjelasan saya tentang itu? Tentang apa namanya? Ghairnya itu? Insya Allah. Nah, sekarang kita pelajari tentang siwa. Saya tidak mengulangi, maksud saya tidak menulis secara detail lagi tentang siwa, karena kalau ghair dipahami dengan baik, maka dengan sendirinya pengecualian dengan siwa itu mudah. Kita lihat dulu ghair, kita ulangi lagi. Dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan. Sekarang masih pakai illa dulu. Karena ini menjadi patokan. Kita lihat dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan. Redaksi ini kalimat atau kalam ini adalah kalam yang positif karena tidak ada huruf nafi. Berarti dia musbat. Musbat. Kalam ini karena mustasna minhu-nya itu disebutkan yaitu at-tullab dalam contoh ini. Karena al-mustasna minhu disebutkan berarti al-kalamu tammun, sempurna. Jika kalam atau redaksi pengecualian itu redaksinya tamun sekaligus dia musbat, maka kata setelah illa atau mustasna bi illa istilahnya wajib dinasobkan. Ini nomor satu ya. Sehingga kita bilang illa Muhammadan. Ketika ghair digunakan, illa digeser dulu, kita ambil kata ghair. Lalu kita katakan dakhalat tullabul fasla. Nah, ghair harus tepat memberikan harokat. Jika tidak, maka kita salah dalam mengungkapkan kalimat ini. Nah, caranya yang di atas. Karena Muhammadan setelah illa itu terlihat sudah mansub dengan dua alasan besar tadi, yaitu al-kalamu tamun dan dia musbat. Saat ghair digunakan, tanda nasabnya Muhammad itu atau keadaan nasabnya Muhammad setelah illa itu bergeser, dipindahkan keadaan nasabnya ke atas ro. Jadilah dia ghairo. Sehingga kita katakan dakhalat tullabul fasla ghaira. Enggak boleh ghairu karena ketika illa dipakai kan Muhammadan, mansub dia. Maka saat ghair yang digunakan, mansubnya Muhammadan tadi itu kita tarik menuju ghaira, menuju ra sehingga dibaca ghaira. Muhammadnya enggak lagi dibaca Muhammadan.
tetapi dibaca Muhammadin karena alasan dia mudhaf ilaih untuk ghair. Kita beralih ke nomor 2. Sekarang huruf nafi kita masukkan. Ma dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan. Boleh dibaca illa Muhammadun. Kalimat kedua ini kalamnya manfi sekarang. Indikatornya adanya huruf nafi, yaitu ma pada contoh ini. Selain kalam ini manfi, kalam ini tam. Sehingga kita katakan kalam tam tapi manfi. Yang nomor 1 kalam tam tapi musbat. Nah, untuk yang nomor 2 karena al-kalamu tamun manfiyun, maaf. Al-kalamu tamun manfiyun, maka kata setelah illa boleh dibaca dengan 2 cara. Cara yang pertama, Muhammadan ini kok feedback suara saya balik lagi ke saya. Coba ininya jangan dikotak-katik gitu loh. Di mute Pak Sidik ataupun Bu Nur Hasanah. Jangan dikotak-katik. Cicing baik, tangannya diam, kupingnya dengar, gitu loh. Jadi medianya jangan dikotak-katik. Kalau dikotak-katik berisik. Enggak, Pak, demi langsung Allah. di mute saja. Kalau nggak di mute, maka sangat terganggu. Mohon maaf nih. Iya, Pak. Oke. Ini masih ada nih yang belum di mute nih. Sampai kita ada interaksi gitu. Sampai yang satunya Pak Sidik. Ada 2 nih Pak Sidik. Di mute dulu, Pak, yang boleh di mute. Ada 2 nih soalnya nih. Ada yang pakai HP sama laptop. Di mute dulu supaya saya nggak terganggu menjelaskan. Iya, Pak. Tadi suara saya nggak feedback, sekarang feedback. Keluar suaranya mantul ke saya lagi gitu. Jadi kayak saya ngomong pakai echo. Dan itu mengganggu banget. Mohon maaf Bu Nur Hasanah. Ya. Jadi Hasanah bisa nggak memute-nya ada yang coba? pakai Bluetooth itu, Pak. Ada yang pakai Bluetooth biasanya. Boleh ya, minta tolong aja. Minta tolong banget saya. Supaya karena hari ini saya ngajar sampai 4:30 loh. Ya silahkan. Jadi kalau suara terganggu, suara saya akan boros dan saya makin lemah memberikan uraian pada sesi ketiga nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya dengan segala hormat. Kita lanjutkan. Yang kedua, saya ulang lagi. Ma dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan. Kita cermati redaksi yang kedua ini tergolong tamun karena mustasna minhunya disebutkan ada yaitu at-tullab. Tetapi dia manfiun. Beda dengan yang nomor 1. Alasan dia manfi pada nomor 2 ini karena sudah ada huruf nafi. Jika sebuah redaksi pengecualian itu tamun tapi manfiun, bukan musbat, maka kata sesudah illa boleh dibaca dengan salah satu di antara 2 cara. Kita boleh menasobkannya, kata setelah illa ya, kita boleh menasobkannya atas dasar istisna karena dia mustasna sehingga mansub dia. Boleh juga cara kedua menjadikannya berharokat sebagai badal sehingga diberi harokat sama seperti mubdal minhunya. Mubdal minhu dimaksud tidak lain adalah mustasna minhunya itu sendiri.
Oleh karena mustasna minhu-nya yang sekarang menjadi mubdal minhu itu at-tullab, dan at-tullab di sini at-tullabu dibaca karena dia fa'il dari ma dakhala, maka kata Muhammad kalau begitu boleh dibaca dengan illa Muhammadun. Pada contoh ini ya, jangan mengeneralisir, jangan bilang, oh kalau begitu setiap menemukan ada manfi, ada huruf nafi begini, berarti pilihannya ada dua. Kalau enggak nasab, berarti marfu. Enggak selalu. Kita pernah kasih contoh kok, bahwa kadang-kadang mansub semua. Alternatif yang pertama, illa Muhammadan. Alternatif yang kedua, ternyata illa Muhammadan juga. Karena pada posisi dia sebagai maf'ul bih ternyata. Seperti kemarin, ma qara'tul Qur'ana. Ma qara'tul Qur'ana illa, ini pertama. Yang pertama cara bacanya illa suratal Baqarah. Surata. Cara keduanya illa surata juga. Kalau orang bertanya, kok nggak beda? Kok nggak yang satu marfu saja? Nggak bisa dirofakkan. Alternatif kedua pun harus mansub di situ. Dengan alasan mubdal minhunya memang sudah mansub, yaitu Al-Quran. Coba dengar kalimatnya. Ma qara'tul Qur'ana. Na. Di situ. Ma qara'tul Qur'ana illa suratal Baqarah. Surata. Karena dia mustasna. Tapi boleh surata juga, beda warna tapi. Pilihan yang kedua, surata ini, walaupun juga mansub, tapi karena dia badal, bukan karena alasan dia mustasna. Ini sekedar membuktikan kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua di sini, untuk membuktikan bahwa tidak selalu badal itu harus marfu, gitu loh maksudnya. Supaya tidak digeneralisir. Kalau digeneralisir, berarti menarik sebuah kesimpulan yang salah. Sehingga kalau dibaca dengan dua cara, berarti yang satu harus mansub, yang satu harus marfu. Ya enggak gitu. Bisa jadi mansub semua, boleh. Tergantung. Oke, yang ketiga. Maaf, masih yang kedua, tapi bagian yang ghairnya. Kita akan membaca kalimat ini menjadi ma dakhala at-tullabul fasla ghaira Muhammadin, karena mansubnya Muhammad itu kita geser, kita tarik maksudnya ke atas ro pada ghair. Nah, ketika kita baca ghaira, nah ini pilihan pertama ini, alternatif awal. Karena tadi kita bilang dibaca dengan dua cara. Tapi juga boleh dibaca dengan ma dakhala tullabul fasla ghairu Muhammadin. Sehingga ro-nya itu dirofakkan. Dari mana dia marfu? Ya karena alasan tadi. Ketika Muhammad kita pakai, kita bilang illa Muhammadun. Sehingga pilihan yang kedua, ro pada ghair harus marfu dalam contoh ini. Ma dakhala tullabul fasla ghaira Muhammadin, ma dakhala at-tullabul fasla ghairu Muhammadin. Oke, itu yang ketiga, yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ini susunannya terbalik. Nanti saya tertibkan. Yang ketiga, ma dakhalal fasla illa Muhammadun. Dalam contoh nomor 3 ini, kita lihat di situ tidak ada mustasna minhu. At-tullab sedang kita sembunyikan, kita hilangkan. Ma dakhalal fasla illa Muhammad. Oleh karena yang hilang itu adalah mustasna minhu dan dia marfu' dengan alasan dia fa'il, maka kata sesudah illa
menggantikan jabatan kata yang hilang itu dan diberi i'rab yang sama. Yang hilang fa'il. Maka sekarang Muhammadun setelah illa menjadi fa'il itu sendiri. Otomatis harokatnya dhammah, keadaannya marfu'. Sehingga kalau orang bertanya, apa kedudukan kata Muhammad setelah illa? Pada contoh, ma dakhalal fasla illa Muhammadun, jawabannya kedudukan kata Muhammad adalah fa'il, marfu', wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ketika illa kita hilangkan dan diganti dengan ghair, harokat Muhammad itu, bukan harokat ya, keadaan marfu'nya lah. Marfu'nya Muhammad ini pindah ke atas ro-nya ghair. Untuk redaksi yang sama. Ma dakhalal fasla. Ada mustasna minhu yang hilang dan jabatannya fa'il. Yaitu at-tullab. Nah, harokat, maaf. Keadaan marfu'nya Muhammad pindah ke ghair sehingga dibaca ghairu. Muhammadnya tidak lagi dibaca Muhammadun sekarang. Sekarang ia dibaca Muhammadin karena hubungan antara ghairu dengan Muhammadin ini adalah hubungan idhafah, ghairunya itu menjadi mudhaf, Muhammad ini menjadi mudhaf ilaih. Tapi ketika di'arabkan, sebelum kita mengatakan ghair ini mudhaf, kasih tahu dulu kepada publik di seluruh dunia bahwa ghair ini jabatannya adalah sebagai fa'il. Marfu' bidhammah. Baru kasih embel-embel wa huwa mudhaf. Baru pindah ke Muhammadin. Komentarnya adalah Muhammadin mudhafun ilaih. Ini lagi di kotak-katik lagi kan. Suaranya akhirnya masuk lagi ke saya. Maaf Pak Siddiq, Assalamualaikum. Ustaz. Di-mute aja. Baik. Iseng aja sih. Kenapa laptopnya nggak bisa diem? Diemin aja. Udah enak-enak tadi juga. Muhammadin mudhafun ilaih. Majrur. Wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Begitulah penjelasan tentang pemakaian ghair. Hubungannya erat sekali dengan illa. Maka ketika kita menggunakan illa benar dalam pemakaiannya, kita tepat mengi'rabkan, memberikan harokat untuk kata setelah illa, insya Allah ketika ghair digunakan, tidak akan salah. Kita akan dengan tepat memberi harokat ro pada ghair. Mau ghaira, mau ghairu akan mengena. Begitu. Dengan berpatokan kepada illa. Saat illa itu digunakan. Karena memang basicnya illa. Maka sekian kali pertemuan pembahasannya tentang illa terus. Karena kita akan menjadikannya sebagai basic saat menjelaskan isim ghair. Tolong pisahkan, bedakan illa itu huruf, kalau ghair itu isim. Oke. Bagaimana dengan kalau ghair di sini kan i'rabnya tadi sebagai fa'il kan? Sebagai fa'il dia. Nah, bagaimana dengan ini? Dakhalat tullabul fasla ghaira. Bagaimana i'rabnya? Kedudukan kata di sini kita bilang apa dalam i'rabnya? Dakhala fi'il, fi'il madhi, mabni. At-tullabu fa'il marfu'. Al-fasla nomor 1 ya. Al-fasla maf'ul bih mansub. Ghairanya bagaimana mengi'rabkannya? Mustasna. Mustasna. Oke. Ghair mustasna mansubun.
Mustasna mansubun. Ghair Wa mustasna. alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah fathah zahirah fi akhirih, baru tambahkan wa huwa mudhaf. Mudhaf. Jadi kalau orang tanya ghair di sini kedudukannya apa? Ghair kedudukannya adalah sebagai mustasna. Mansubun ala fathatin. Mansub. Ghair mustasna mansubun ala fathati. Ala fathatin. Alal fathati. Ala fath. Ghair mustasna ya. Mudhaf. Ya mudhaf ya. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Betul. Baru Muhammadinnya mudhafun ilaih. Ilai. Majrurun ala kasr. Alal kasroti. Ya. Mantap pun ini. Kalau ma dakhalat tullabul fasla ghaira Muhammadin ghairu Muhammadin, masih nomor 2. Ghairanya seperti tadi, mustasna mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Muhammadin harus ya, majrur dia, mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Kalau yang digunakan ghairu yang ada di dalam kurung, maka ghairunya adalah badal. Ba'di min kullin atau badal sajalah daripada belibet. Badal marfu'un wa alamatul mahwahirah fi akhirih wa huwa mudhammun ilaihi. Sampai poin ini kita buka dulu pertanyaan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, kita segera masuk ke siwa. Harapannya sih udah nggak ada pertanyaan. Berarti ghairu menit. Berarti ghairunya itu ya yang tadi ya yang nomor 2 apa? Yang dalam kurung yang ghairu itu badal min kul, kalau at-tulabu mubdal minhu-nya. Ya Pak ya. Ghairunya badal, jangan badal minhu. Min kul. Ghairunya itu badal. Kalau mau dilanjutkan boleh. Badal ba'din min kullin. Badal ba'din min kul. Badalul ba'. Iya. Badal ba'di. Badal ba'din. Badalu ba'din min kullin. Tapi kalaupun tidak dikasih penjelasan seperti itu, sekedar mengatakan ghairu badal marfu'un. Untuk contoh ini loh ya. Dia badal marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih, sudah cukup. Wa huwa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita masuk ke siwa. Siwa. Tulisannya, jangan salah menulis siwa. Tulisnya seperti ini. Nah, itu. Siwa. Sin, waw, dan alif layyinah. Apa arti siwa? Tapi kecuali atau selain. Tidak termasuk. Ya, sama aja, selain ya. Kalau siwa ini kita nggak mengalami kesulitan apa-apa. Insya Allah. Paling yang perlu ditekankan adalah sisi kedudukan atau i'rabnya. Kalau dari segi harokat, nggak ada kesulitan. Coba kita lihat. Nomor 1. Kembali ke nomor 1 ini. Lihat tayangan. Dakhalat tullabu al-fasla illa Muhammadan. Kita mau ganti illa dengan siwa. Tinggal katakan saja. Dakhalat tullabul fasla siwa Muhammadin. Kelar.
Sekarang yang nomor 2. Nanti balik lagi ya. Nanti balik lagi ke nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Ma dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan atau illa Muhammadun. Sekarang mau kita ganti illa ini dengan siwa. Tinggal katakan ma dakhalat tullabul fasla siwa Muhammadin. Alternatif 1. Karena harus bisa dibaca dengan 2 cara. Alternatif 2, ma dakhalat tullabul fasla siwa Muhammadin. Nggak ada kesulitan kan di situ, sama aja. Yang ketiga sekarang. Ma dakhalal fasla illa Muhammadun. Sekarang kita gunakan siwa. Ma dakhalal fasla siwa Muhammadin. Jadi kita nggak ribet, tidak ribet untuk mencari harokatnya siwa nanti seperti apa. Beda kalau ghair ini digunakan. Kalau ghair masih harus bekerja ekstra. Karena ro menuntut harokat yang jelas. Kamu baca ro, apa ru, apa ri. Dia menuntut itu. Kalau siwa, musim hujan dibaca siwa. Musim kemarau dibaca siwa. Musim banjir dibaca siwa. Musim mangga dibaca siwa, musim durian dibaca siwa. Maksudnya tidak ada perubahan harokat, sama saja. Sehingga makin memudahkan kalau menggunakan siwa. Dan kata setelah siwa menjadi mudhaf ilaih. Selesai perkara. Majrur. Cuma menjadi persoalan kalau ada orang yang minta penjelasan detail kepada kita. Contoh nomor 3 ini. Ma dakhalal fasla siwa Muhammadin. Orang tanya, Mas, siwa di sini kedudukannya apa ya? Apa ya kedudukannya? Nggak tahu saya. Pokoknya harus dibaca siwa aja. Nah, itu namanya menyerah sebelum berperang. Menurut kalian, nomor 3 ini kalau saya masukkan isim siwa, lalu saya baca, ma dakhalal fasla siwa Muhammadin, apa kedudukan kata siwa? Siwa mustasna. Siwa mustasna. Apa kedudukan kata siwa? Siwa. Fa'il. 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 Fa'il dia. Sebagai penggantinya tulab. Siwa. Yang hilang. Harus ada tambahan kata itu. Kalau pengganti kata tulab begitu saja, nanti orang mengatakan kalau begitu badal dong, bukan fa'il. Maka harus dilanjut kalimat barusan ini dari Mas Dirga sebagai pengganti at-tulab yang dihilangkan. Baru benar ada tambahan itu. Jadi siwa tadi kedudukannya sebagai apa? Dalam contoh nomor 3. Fa'il. Fa'il. Sebagai fa'il. Fa'il Kalau sebagai pengganti. Fa'il sebagai pengganti apa? At-tulab. At-tulab yang dihilangkan. At-tulab yang dihilangkan. At-tulab yang dihilangkan. Atau yang disembunyikan. Nah, siwa tadi fa'il kalian sebut. Kalau dia fa'il marfu atau tidak? Marfu. 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 Tanda rofa'nya? Sukun. 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 Mana? Doma muqaddarah. Doma muqaddarah, Ustaz. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena dia mabni.
Nggak ada mabni terus dhammah muqaddarah di situ. Oh, karena dia di akhirnya itu huruf ilat. Huruf ilat. Namanya apa? Namanya apa ya? Lupa lagi. Alif lagi. Nah. Namanya lupa. Namanya lupa, iya. Isim, semua isim yang ujungnya alif. Iya. Mangkus ya? Apa mansur? Namanya isim maqsur. Ya. Maksud. Maqsur. Surun. Iya. Asal dari kosor ya Pak. Kosor maka surun. Iya. Maksud. Awas jadi alif mansur. Mansur. Mansur S. Oke. Saya tulis di sini. Ma dakhala al-fasla ma dakhala al-fasla siwa Muhammadin. Jadi kedudukan kata siwa ini adalah dia sebagai fa'il. Siwa adalah fa'il. Fa'ilun. Maaf. Kok itu? Fa'ilun. Marfu'un. Fa'il marfu' marfu'un pasti dibaca begitu. Fa'ilul marfu'un bi dhammatin. Nah, ini tambahannya. Bi dhammatin. Nah, bi dhammatin muqaddaratin. Bi dhammatin muqaddaratin ala al-alif. Kalau mau dilanjutkan lagi boleh, lebih jelas lagi. Lit ta'adzur. Lit ta'adzuri. Lit ta'adzuri. Lit ta'adzur li'annahu ismun maqsurun li'annahu ismun maqsurun.
Nah, begitu i'rabnya atau uraiannya, uraian dari siwa itu. Dalam contoh tadi nomor 3. Ma dakhala al-fasla siwa Muhammadin siwa fa'il marfu' bi dhammah muqaddarah 'ala al-alif li ta'adzur li'annahu ismun maqsurun. Saya jelaskan dulu. Jabatannya fa'il seperti tadi. Ma dakhala al-fasla siwa. Alasan dia fa'il karena dia sekaligus menggantikan kedudukan kata yang hilang, yang juga fa'il. Fa'il itu marfu'. Cuma tanda rofa'nya, dalam bahasa Arab, kata itu marfu' tandanya beda-beda, bisa bermacam-macam. Kali ini tandanya tetap dhammah. Tapi kan dhammahnya nggak kelihatan. Hanya diperkirakan saja ada di situ. Nah, perkiraan kita bahwa dhammahnya ada dan keberadaannya ada di atas alif pada siwa itu, maka dikatakan dhammah muqaddarah. Seandainya dhammahnya muncul seperti ghairu tadi, pasti kita bilang fa'il marfu' bi dhammatin zahirah fi akhirih. Jadi dhammah itu bisa muqaddarah, bisa zahirah. Fathah bisa muqaddarah, bisa zahirah. Kasrah bisa muqaddarah, bisa zahirah. Tergantung. Kalau dia muncul harokat dhammahnya, kita bilang dhammah zahirah fi akhirih. Ada dhammah yang nyata di ujungnya. Kalau dia tidak muncul, kita bilang dhammah muqaddarah. Cuma kan orang bertanya, kalau dhammahnya diperkirakan ada di mana, Mas? Jawabannya ada di atas alif itu. Alif yang bengkok. Alal alif. Begitu saja. Kenapa dhammahnya harus diperkirakan? Kok enggak muncul aja? Jawabannya, lita'adzur. Karena berhalangan atau terhalang. Terhalang untuk muncul maksudnya. Terhalang untuk muncul. Enggak bisa. Dan enggak boleh dipaksa. Karena memang siwa ini ujungnya tidak menuntut adanya dhammah yang nyata. Jadi terhalang. Lita'adzur itu artinya itu. Karena terhalang. Ada hambatan untuk muncul. Sebab alif bengkok di ujung siwa tadi ini tidak menerima harokat yang nyata di atasnya. Itulah alasan lita'adzur. Kenapa harus terhalang? Jawabannya di ujung sekali. Li'annahu ismun maksurun, karena memang dia, siwa ini termasuk isim maksur. Dan isim maksur apapun dia, i'rabnya kalau marfu seperti ini. Apapun itu. Contoh lain ya. Dhahaba Musa ilal madrasah. Ilal madrasati. Dhahaba fi'il madhi, kita tahu dia. Dhahaba fi'lun madhin mabni 'alal fathi. Jangan bilang 'alal fathati, karena dhahaba itu kata yang mabni. Kenapa dia terbilang mabni? Karena dia fi'il madhi. Emang kalau fi'il madhi apa? Mabni. Mabni atas apa? 'Alal fathi. Kenapa? Karena dhahaba belum bersambung dengan apapun di ujungnya. Emang kalau sudah bersambung bisa beda-beda? Iya. Kalau kita bilang dhahabu tidak mabni 'alal fathi lagi, tapi mabni 'alal dhammi. Kalau dhahabtu
Sudah mabni ala sukun dia, litisali bi ta' mutaharrikah, karena bersambung dengan ta' mutaharrikah. Nah, oleh karena dhahaba ini termasuk kata kerja madhi yang belum bersambung dengan apa-apa ujungnya, maka kita katakan dhahaba fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Bagaimana kalau jaro? Dhahaba ini kita gantilah umpamanya. Masya umpamanya. Masya Musa ilal madrasah. Masya juga fi'il madhi. Karena dia madhi, maka dia mabni. Mabni ala apa? Ada yang tahu? Apa namanya? Bifathatin muqaddarah. Masih salah mengucapkannya. Mengucapkannya masih salah. Mabni ala sukun. Masih apalagi lebih salah kalau itu. Salah. Mabni ala fathi. Nah, itu seharusnya. Tapi kurang. Mabni ala fathi muqaddarah. Masih salah mengucapkannya. Masya Musa ilal madrasah. Masyanya aja. Masya ya. Mabni ala fathati muqaddarah alal alif. Alal alif. Salah mengucapkannya. Masih salah. Kalau fathah. Salah mengucapkannya. Masya itu Alal fathi rotin. Gimana? Gimana tadi? Masya kan fi'lun. Lanjutkan coba. Fi'lun madhi mabniun. Dengarkan, lihat. Jangan bilang fi'lun madhi, salah ngomongnya. Kalau fi'lun harus madin. Iya, fi'lun madin. Jangan fi'lun madhi. Fi'lun madin. Lalu mabni dia. Mabniyun. Mabniyun. Mabni ala apa? Ala fathi. Alal fathi. Fathi. Alal fathi ya. Alal fathi. Alal fathah Ustaz, ada li'anahunya nanti. Li'anahu muqaddaro. Jangan ke situ dulu. Kita belum clear. Mabniun ala apa dulu? Fi'lun. Alal fathi. Alal fathi. Enggak ada fathah. Alal alif. Alal alif. Masya itu enggak ada. Alal alif. Alal alif ya Pak. Alal alif. Salah. Kalau alal alif salah. Domah ya Pak. Lebih salah. Masa madi domah. Alal fathi. Coba semua. Mabniyun ala Ilat. Apa? Isi maksud. Tadi ya. Ala fathi. alal fathi. Ala fathi. Ala fathi. Oh, ala fathin. Ala fathi. Mabni fathah dia. Muqaddar. Ala fathin. Muqaddar. Muqaddarin. Muqaddir. Kok muqaddir?
Muqaddarin. Muqaddaroh. Muqaddarin. Muqaddarin. Sakit, kurang enak badan. Udah terlanjur itu pakai jalan aja dah. Siapa tuh? Jadi. Ala apa? Muqaddaro ala alif. Alal alif. Oh, udah siap. Kalian bisa. Pak Farozi, maaf di-mute dulu Pak. Pak Farozi, maaf. Oke. Oh, muqaddarin Agak akhirihi. Akhirihi. Oh, ada lagi. Dah, itu papan. Oh. Fathin, kata fathin itu kan muzakkar. Kalau muzakkar jangan bilang muqaddaroh, nggak boleh. Muqaddarin. Tahu fathinnya itu muzakkar. Muqaddarohnya muannas. Mesum. Nggak nyambung. Mesum. Muzakkar sama muzakkar. Kenapa di atasnya muqaddaroh? Muannas. Ya karena dhammah muannas. Mereka menjaga kehormatannya, nggak mau mesum. Oh. Maka yang campur aduk, nggak misahin mana muzakkar, mana muannas, itu kecenderungannya bahasanya bahasa mesum. Mesum. Kalau muzakkar halus dengan muzakkar, kalau muannas dengan muannas, maka beda cara kita mengucapkannya. Untuk yang mabni, oleh karena nggak mungkin kita bilang fathah pakai ta marbutoh, nggak boleh. Alasan tidak bolehnya, kata yang pakai ta marbutoh, fathah, dhammah, kasroh, itu bukan untuk kata yang mabni. Istilah ini berlaku untuk kata yang mu'rob. Oh, begitu. Jadi siwa tadi itu, siwa itu tadi, di atasnya itu kata yang mu'rob itu, bukan kata yang mabni. Beda dengan masya. Kok masya dibilang mabni sih, nggak mu'rob aja kan sama ujungnya ada alif. Beda kalau siwa itu isim, kalau masya itu fi'il. Tunggu sebentar ya. Kalau masya itu fi'il, kalau siwa itu isim. Nah, itu yang membedakannya. Jadi jangan cuma melihat ada alif bengkok di ujung gitu, terus divonis sama tanpa melihat bahwa yang satu isim, yang satu fi'il. Nah, beda lah. Siwa itu isim. Kalau dia isim, jangan buru-buru memvonis dia adalah kata yang mabni, belum tentu. Ya. Kalau masya, jaro, da'a, hada yahdi, jaro yajri, masya yamshi, da'a yad'u, ghaza yaghzu, syawa yashwi, dan seterusnya. Nah, kalau semacam itu, dia fi'il. Termasuk masya ini. Oleh karena fi'il, dan dia madhi, dengan madhinya aja udah bisa dipastikan bahwa dia mabni. Dengan dia madhi saja, semua madhi, tanpa kecuali. Mau dakhala, zahaba, jalasa, qama, nama, shalla, masya, jara, da'a, daraba, nasara, qata'a, akala, akhadha, syariba, dan seterusnya. Semua fi'il madhi itu pasti mabni. Persoalannya ada yang mabniun ala fathin zahir fi akhirih,
ala akhirih boleh. Ada juga yang mabni ala fathin muqaddar. Lihat lihat huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya huruf sahih seperti zahaba tadi, kita akan mengatakan zahaba fi'lun madin mabniun ala fathin zahirin fi akhirih. Zahirin. Nah, kalau dia masya, oleh karena dia ada huruf illat di ujungnya, tapi tetap fathah. Fathahnya tersimpan saja, artinya diperkirakan keberadaan fathahnya itu ada di atas alifnya. Maka cukup dikatakan fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddar ala akhirih li'annahu minal fi'lil mu'tallil akhir, karena dia termasuk fi'il yang huruf akhirnya huruf illat. Oke. Kita masuk ke contoh tadi. Masya Musa. Sekarang Musa harus beda cara kita mengi'rabkannya dengan masya. Musa ini karena dia fa'il, maka cara menguraikannya persis seperti siwa itu. Siwa yang di atasnya barusan. Musa pada contoh masya Musa ilal madrasah, Musa fa'ilun marfu'un bi dhammatin tapi muqaddarah 'alal alif lita'adzur li'annahu ismun maqsurun. Ilal madrasahnya ilah huruf jar mabni ala sukun. Al madrasah isim majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Maka boleh dikatakan majrurun bil kasrah atau majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jelas itu ya? Nah, kita latihan dulu. Kita lihat nih latihannya nih. Tentukan harokat atau i'rab kalimat pengecualian dengan ghair atau siwa yang berikut ini. Nomor 1. Siapa yang mau membacanya? Silahkan. Tapi jangan ada harokat yang disembunyikan ya. Munculkan dengan nyata semua harokatnya. Supaya salahnya pun kalau salah, nyata. Benarnya pun kalau benar, nyata. Kita ingin yang nyata-nyata, baiklah. Kalau sudah nyata, baru enak nyate. Nomor 1. Silahkan. Qara'tul al-Qur'ana ghairu suratil falaki. Sekali lagi. Sekali lagi. Qara'tul al-Qur'ana ghairu langsung aja. Jangan qara'tul al-Qur'an, jangan. Langsung aja. Qara'tul Qur'ana ghairu suratil falaki. Ya. Ini Pak Zainal Arifin ya? Andam. Zainuddin. Ya, Ustaz. Oke. Bagaimana yang lain? Bacaannya sudah benar belum barusan? Benar. Tinggal dikit lagi. Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Coba perbaiki yang dikit itu. Dirga. Qara'tul Qur'ana ghairu suratal falaqi. Ghairu suratal falaqi. Bagaimana yang lain? Saya sependapat dengan Pak Endem. Kalau yang kedua enggak? Salah ya.
Yang kedua ada yang mendukung? Kita lagi cari dukungan nih. Kayak pilpres, Pak. Iya. Jadi gimana? Untuk suara yang kedua ada dukungan? Ya, saya. Tidak. Ini benar, Pak. Saya yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Ya. Bapak. Qara'tul Qur'ana ghayra suratil falaqi. Suratil falaqi. Suratil falaqi. Coba beri penjelasan Dirga pilihannya surata tadi kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena surata itu mustasna minhunya, mustasnanya, sedangkan Al-Qur'an itu mustasna minhunya karena itu maf'ul bih, tam sama musbat ya, tam sama musbat pertamanya, Al-Qur'ananya itu maf'ul bih, maka suratanya itu harus dimansub gitu. Tam sama musbat. Iya. Saya paham. Itu kalau illa yang dipakai. Kan goiro. Qara'tul Qur'ana, umpamanya pakai illa nih. Qara'tul Qur'ana illa suratal. Nah sekarang ghair. Surata tadi ketika illa sedang dipakai. Kali ini geser, tarik dia ke atas ro. Jadilah ghaira. Oke? Ghaira suratul. Surahnya tidak lagi surata, tapi surah. Kenapa harus ti? Ya, hubungan antara ghaira dengan surah adalah hubungan idhofah. Otomatis ghaira menjadi mudhaf, surati menjadi mudhafun ilaih. Maka tidak boleh lagi dibaca surata. Kalau surata ghairnya harus dihilangkan, diganti dengan illa. Baru benar. Jadi qara'tul Qur'ana ghaira surati. Suratil falaqi. Kenapa al-falaqi? Karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang kedua. Mudhafun ilaih. Untuk surah. Jadi pada kalimat ghaira suratil falaqi ada dua mudhaf sekaligus ada dua mudhafun ilaih. Ghair menjadi mudhaf ilaihnya surati. Surati juga jadi mudhaf, al-falaq jadi mudhaf. Jadi idhofah berlapis. Itu yang benar cara bacanya. Jelas ya? Jelas, Pak. Insyaallah. Jelas. Nomor 2. Silahkan. Siapa coba baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yaktubul au ladu darsa siwa aliyun. Bagaimana yang lain? Darsa bukan darsan kali, ada alif lam. Darsa, iya benar darsa. La yaktubul auladu darsa siwa aliyun. Aliyin bukan aliyun. Aliyin. Ya maunya aliyun, Bu. Biarin aja. Ini kan biar tahu, Pak, belajar. Bagaimana yang lain? Tidak setuju aliyunnya. Oh gitu, aliyin. Coba. Yang tidak setuju silahkan bersuara. Berikan perbaikan. La yaktubul auladul darsa.
Ulang. La yaktubul auladul darsa siwa aliyin. Oke. Jadi alinya tidak boleh dibaca dhammah. Oh iya, Kita Pak. ingatkan lagi, kata setelah ghair maupun siwa pastikan mudhaf ilaih. Oh iya, Pak. Suka lupa. Kalau mudhaf ilaih pastikan dia majrur. Saya pikir tuh kalau mudhaf ilaih itu nggak mesti harus pakai alif lam ya, Pak ya. Karena saya sama berpikir kalau mudhaf ilaih harus pakai alif lam gitu. Oh gitu. Tidak selalu, Dirga. Mudhaf ilaih itu tidak selalu pakai alif lam. Kenapa di sini Ali tidak pakai alif lam? Karena kalau kita tambahin alif lam, bapaknya Ali marah. Jadi oh iya kan nama nggak pakai alif lam ya isim. Tergantung. Oh, gitu. Bapaknya ngasih alif lam atau enggak gitu loh. Oh. Kalau bapaknya Ali sejak awal sudah ngasih nama anaknya Al-Ali, nah, jangan buang-buang alif lamnya itu. Tapi sebaliknya, ketika sejak awal bapaknya sudah ngasih nama Ali, jangan kita yang nambahin alif lam. Maka tabadarsa ghairu Muhammad. Nah, jelas nggak itu? Jelas, Pak. Jadi nama harus kembali ke aslinya. Ketika sejak awal tidak beralif lam, jangan ditambah. Sebaliknya, ketika sejak awal beralif lam, jangan dihilangkan. Saya tanya, Makkah itu kan nama. Nama apa Makkah? Tempat. Nama kota. Ya. Pakai alif lam apa tidak? Tidak. Tidak kalau makan. Tapi ada boleh nggak kita bilang Al-Makkatul Mukarramah. Al-Makkatul Mukarramah itu gimana tuh coba? Ayo. Tahu, Pak. Itu mudhof ilaih. Makata kan isim alam ghairu munsharif, jadi bisa dirubahkan harokatnya tetap makata. Isim alam. Emang gitu? Nggak boleh makatu? Ada Al-Makkatul Mukarramah. Makata, Pak, nggak boleh, Pak. Nggak boleh makatu gitu. Nggak boleh. Isim alam ghairu munsharif. Munsharif yang nggak boleh kasroh. Fathah juga, apa? Doma juga kan? Enggak lah, doma boleh. Boleh. Doma boleh. Ada Al-Makkatul Mukarramah ada sih. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Al-Makkatul Mukarramah. Karena tuh seingat kami tuh ini, Bapak. Makkatal Mukarramata. Oh gitu. Iya, Pak. Seingat kami itu Makkata gitu. Kalau Madinah. Di mana dipelajari begitu? Waktu itu tuh sih di mana? Dasar 1, dasar 2 waktu itu kemarin. Oh gitu. Iya. Siapa yang ngajar begitu? Nah, tuh. Nah, lu kena. Makkatal Mukarramah. Yang ngajar insya Allah udah benar. Dirga kalau lagi belajar sama ustadznya itu sebelumnya harus nabung. Nabung apa, Pak? Ya uang lah. Kok belajar nabung? Buat apa? Buat beli korek kuping. Ya. Salah dengar gitu loh. Oh iya. Salah dengar. Aduh.
Saya tanya, Makkatul Mukarramati tatu. Mukarramati. Kenapa? Bodoh-bodoh ilaih. Idofah. Kalau begini, kalau saya kasih harokat begini, Mukarramatu, Makkatul Mukarramatu. boleh? Boleh, Pak. Itu kan bukan Itu apa namanya? Bukan mudhof ilaih itu. Harus ada al-Makkatul ya, Mukarramah. al-Makkatul Mukarramah. Kenapa Enggak, nambahin alif lam? Enggak, Mekah mah enggak ditambahin alif lam. Mekah itu. Jadinya kata sifat, Ustaz. Sifat. Yang mana? Aromatunya. Al-Makatunya. Mukarramatu. Sekali lagi kalau begitu saya tanya. Sekali lagi saya tanya. Al-Mukarramatu atau Al-Mukarramati? Mukarramati. Kenapa kasroh? Karena idofah. Karena idofah, gitu. Ya. Tadi katanya kata sifat. Ya kalau ti dia jadi idofah, Ustaz. Alif Oh lam, gitu. Ustaz. Nah, jadi boleh dua-duanya maksudnya? Ya, boleh. Kalau dia dari doma jadi kata sifat. Oh, kalau dia dhamma dia kata sifat. Kalau Ya. dibaca kasroh, Makkatul Mukarramati dia jadi mudhof ilaih gitu. Ya. Saya tanya, yang jadi mudhof ilaih artinya apa? Arti katanya, arti Indonesianya deh. Arti kata Makkah al-Mukarramah, kalau mukarramahnya kasroh artinya apa? Yang mulia. Dimuliakan. Salah. Yang dirahmati. Salah. Yang diagungkan. Dengarkan. Kalau Makkatul Mukarramatu seperti yang saya tulis ini, kalian lihat? Iya. Ya, Pak. Nah, kalau kalian melihat tulisan ini, Makkatul Mukarramatu, maka arti Indonesianya adalah Makkah yang dimuliakan. Kata sifat. Kata sifat. Kalau dibaca Makkatul Mukarramati, nah itu. Makkah mulia. Apa artinya Makkah al-Mukarramati? Mekah yang mulia. Yang juga. Kok sama? Sama aja. Kok kenapa sama? Kalau dimuliakan pasti mungkin dikagumin sama orang ataupun pemerintah gitu. Ya kalau yang mulia mah pasti memang udah apa namanya Makkatul Mukarramati pasti itu sudah pasti mulia begitu. Sudah Bisa mutlak lah. Bisa aja nih Mas Dirga. Begini loh. Kalau bacanya nggak enak ngomong nggak ngelihat kalian itu harus saya lihat. Apa tuh? Kalau bacanya Makkatu al-Mukarramatu artinya adalah Makkah yang dimuliakan. Yang memuliakannya Allah, para malaikatnya, para rasulnya, dan seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat di muka bumi. Itu kalau dibaca Makkatul Mukarramatu. Tapi kalau dibaca Makkatul Mukarramati, maka artinya Mekkahnya empok al-Mukarramah. Kepunyaan ya? Apakah kepunyaan empok?
Bukan Roma. Paham? Bohong. Jadi ada kira-kira aja lah. Ada seorang wanita parubaya mungkin masih muda lah. Namanya, nama wanita ini sejak awal nih, nama dia sejak awal bapaknya ngasih nama Siti Al-Mukarromah. Nah, Al-Mukarromah, si empok Al-Mukarromah ini memiliki sebuah kota di dunia. Nama kota itu Makkah. Nah, karena empok Al-Mukarromah punya kota namanya Makkah, maka kita bilang Makkatu Al-Mukarromati. Yang artinya adalah Mekkahnya empok Al-Mukarromah loh ini, jangan main-main. Al-Mukarromah. Idhofah jadinya. Jauh banget. Karena kalian dalam contoh yang kedua ini kata Al-Mukarromah sedang kalian jadikan mudhaf ilaih. Maka hati-hati maksud kita memposisikan suatu kata sifat. Ketika kita mengatakan innahu laqur'anun karim. Lihat ya. Ketika kita mengatakan Qur'anun sesuai ayat tadi, tapi kita keluarlah dulu dari ayat, kita ambil kata Qur'annya saja dulu. Innahu laqur'an. Qur'anun karim. Coba kasih harokat karimnya. Karimun. 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 Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Ini sudah benar ya, Qur'anun karimun gitu ya? Ya. Ya, Pak, sudah fix. Ya. Sekarang bandingkan dengan kalau saya mengatakan atau kalau kita tulis seperti ini. Maaf. Lihat harokatnya. Terbaca? Terbaca. Coba baca yang kedua. Qur'anun Karimin. Karimi ya. Karimin. Karimin ya. Iya. Apa arti yang pertama? Qur'anun karimun. Quran yang mulia. Dimuliakan. Oke. Cakep. Kalau Qur'anu karimin. Al-Quran punya karim. Quran punya karim. Nah, Qur'annya Mas Karim. Tetangga gue. Karimun. Mobil. Karimun Kebetulan Jawa. tadi dia kesini bawa Al-Quran. Dia pulang nggak dia bawa. Ada yang nanya, ini Quran siapa Pak? Saya bilang. Qur'anu karimin. Ada Qur'anu karimin. Ini Qur'annya Mas Karim di sebelah. Nah, ini yang kita maksud. Hati-hati memposisikan sebuah kata sifat. Karena akan bergeser jauh artinya kalau iya kata sifat ini menjadi mudhaf ilaih. Kata sifat itu posisikan dia sebagai kata sifat. Qur'anun karimun. Namanya kata sifat harokat mesti sama dengan yang disifati. Karimun harus diberi harokat sama dengan harokat yang disifatinya, yaitu Qur'anun. Kalau karimun marfu' berarti Qur'anun marfu' sebelumnya. Atau kalau dibalik, kalau Qur'anun sudah marfu', mau tidak mau karimun sebagai kata sifat harus disesuaikan marfu'. Karena Qur'anun jadi man'ut, karim jadi na'at. Na'at harus selaras sesuai sama dengan i'rab yang disifati sebelumnya.
Qur'anun mudzakkar, lihat kata sifat karimun, mudzakkar. Qur'anun tunggal, lihat karimun, tunggal. Enggak musanna, tidak jamak. Qur'anun mudzakkar, karimun mudzakkar. Tidak kita bilang Qur'anun karimatun. Jadi harus disamakan itu. Na'at mengikuti man'utnya dalam fi jarrihi, dalam jarnya, fi raf'ihi, dalam rafa'nya, fi nasbihi, dalam nasabnya, fi ifradihi, dalam mufradnya, fi tasniyatihi, dalam musannanya, fi jam'ihi, dalam jamaknya, fi ta'rifihi, dalam ma'rifahnya, wa tankirihi, dalam nakirahnya, fi tadhkirihi wa ta'nisihi, dan dalam mudzakkar muannasnya. Dalam banyak sisi berarti harus sama semuanya itu. Antara na'at dengan man'ut, atau antara sifat dengan mausufnya. Atau dengan bahasa kita antara kata sifat dengan kata yang disifati sebelumnya. Sekali melenceng perubahan, ada perubahan harokat, langsung bergeser seketika maknanya. Ketika kalian bilang Qur'anu karimin, yaitu tadi konsekuensi makna yang muncul. Tapi ketika kita bilang Qur'anun karimun, nah itulah arti yang sebenarnya. Qur'an yang mulia. Jadi itu kalau na'at tuh ya. Makatul mukarramah tuh na'at man'ut ya. Nah, kembali ke Makkah al-Mukarramah kalau begitu. Makkatul Mukarramatu. Sudah benar harokatnya begitu? Sudah. Benar. Benar. Mana na'at? Al-Mukarramah. Al-Mukarramah. Mana man'ut? Al-Makkah. Makkah. Kita lihat sisi-sisi kesamaan seperti tadi. Al-Mukarramah mu'annas. Kenapa? Karena Makkahnya mu'annas. Karena Makkah mu'annas. Al-Mukarramah tunggal. Kenapa? Karena Makkah tunggal. Karena Makkah tunggal. Al-Mukarramah marfu'. Kenapa? Makkahnya marfu'. Karena Makkah marfu'. Al-Mukarramah ma'rifah pakai alif lam. Nah, kenapa? Karena Makkah udah ma'rifah, Ustaz. Karena Makkah juga ma'rifah. Isim alam. Isim alam. Tapi nggak ada alif lam. Ya, karena ma'rifah isim alamnya, Ustaz. Ma'rifat isim alam. Identitasnya tidak harus alif lam. Ma'rifah itu ada ma'rifah dengan sendirinya tanpa alif lam. Ya ini dia, nama kota, nama desa, nama pulau. Jadi jangan fokus pada alif lam sebagai identitas bahwa dia ma'rifah. Tanpa alif lam pun bisa dengan sendirinya dia ma'rifah. Semua nama di muka bumi ini, di alam semesta ini, apapun dia pasti ma'rifah. Peduli amat dia pakai alif lam atau enggaknya. Pokoknya selama dia nama, pasti dengan sendirinya ma'rifah. Isim alam adalah ma'rifah. Itu sudah keputusan Bank Dunia. Keputusan Presiden. Ma'rifah. Alam sih. Isim alam. Berarti ismun alam wa ma'rifah ya. Jadi dia dengan sendirinya ma'rifah. Jangan tunggu-tunggu alif lam. Kalau isim alam. Syukur-syukur dia memang sudah pakai alif lam sejak awal. Maka Makkah, mas saya tanya, Makkah ini pakai alif lam nggak sih? Enggak. Enggak. Karena enggak, jangan ditambahin. Selama Makkah itu adalah nama. Berarti kalau salah Madinah, ya? Benar. Salah benar bagaimana? Enggak, kalau ada al-Makkatul Mukarramah itu berarti nulisnya salah. Bukan cuma nulisnya, ngomongnya aja salah. Makkatul Mukarramah. Ngomongnya, nulisnya, yang berpendapat begitu, yang mengatakan itu benar, salah semua. Kalau Madinah, Al-Madinatul Munawwaratu kan ada Al-Madinatul Munawwarah. Karena sejak awal Madinah itu memang pakai alif lam. Gitu ya. Justru enggak ada Madinatun Munawwaratun. Yang ada Al-Madinatul Munawwaratu. Ya, Pak. Nama kotanya memang sudah sejak awal pakai alif lam.
Dan yang membuat nama itu Rasul Al-Madinah Al-Munawwarah, kata beliau, namanya memang sejak awal sudah dikasih alif lam. Al-Kuwait pakai alif lam. Al-Jazair pakai alif lam. Misr nggak pakai, jangan bilang Al-Misr, beda lagi artinya. Jakarta jangan bilang Al-Jakarta. Cirebon jangan bilang Al-Cirebon. Semarang jangan bilang Al-Semarang. Ya, Jogja jangan bilang Al-Jogja. Mau kemana, Mas? Ilal Kalimantan. Dari mana alif lamnya? Mau kemana, Mas? Mau ke Ilal Palembang. Dari mana alif lamnya? Oh, kalau kamu Ilal Palembang, ana Ilal Madura. Salah juga. Sejak kapan Madura pakai alif lam? Kalau Al-Bantani pakai alif lam. Itu sudah kata sifat. Bukan nama lagi. Beda, Pak. Pak Sidik. Pak Sidik. Ya, Ustaz. Beda antara Banten dengan Al-Bantaniyu. Kalau Banten adalah, dengar dulu Bu Nur Hasanah. Cicing baik, cicing hela. Shut up. Beda antara Banten dengan Al-Bantaniyu. Kalau Banten itu nama kota, dia nama. Kalau Al-Bantaniyu itu kata sifat yang dihubungkan kepada nama kota. Bedain tuh. Maka beda antara Makkah dengan Al-Makkiyu atau Al-Makkiyatu. Makkah itu nama kota, Al-Makkiyah itu adalah kata sifat yang dihubungkan kepada nama kota Makkah. Begitu. Makanya kalau sudah kata sifat, boleh beralif lam, boleh enggak, tergantung pilihan. Yang bicara mau memakai alif lam apa tidak, atau kalau dia menulis, yang menulisnya mau memakai alif lam apa tidak, terserah dia. Umpamanya, hadza rajulun bantaniyun. Ini pria Banten sejati. Ra'aitu ar-rajula al-bantaniya. Sudah kata sifat dia. Dan saya memilih pakai alif lam. Untuk sebuah makna yang sedikit berbeda. Ada selisih di situ. Kalau saya bilang, ra'aitu rajulan bantaniyan, saya melihat seorang pria suku Banten atau berasal dari Banten. Kalau saya kasih alif lam, ra'aitur rajulal bantaniya, maka artinya saya melihat pria berasal dari Banten itu. Yang no. Nah, tuh jalankan dia. Nah, duduk dia sekarang. Itu. Kalau pakai alif lam. Itu. Jelas Pak Sidik? Tapi biasanya dihubungkan dengan nama itu, Ustaz. Karena orangnya ingin menyandarkan dirinya kepada kota kelahiran, kepada asal dia berada, kepada pulau tempat dia dilahirkan, kepada negara tempat dia berada, sebagai wujud kebanggaan dirinya, sehingga ya di situ tumbuhlah nasionalisme, cinta desa, cinta kampung, kampuang nan jauh di mato, cinta kotanya, cinta pulaunya, cinta negerinya, begitu. Nggak apa-apa. Tapi sudah menjadi kata sifat akhirnya. Dalam bahasa Arabnya sudah menjadi kata sifat. Ada rajulun Afghaniyun. Seseorang yang berasal dari Afghanistan. Anta waladun Misriyun. Kamu seorang anak yang berasal dari Mesir. Wa hadhihi imra'atun Makkiyah. Ini seorang wanita yang berasal dari Makkah. Wa hadhihi lughatun Arabiyyah. Ini bahasa
yang disandarkan kepada Arab. Maka lughatun Arabiyah. Arabiyah itu kata sifat. Sudah kata sifat dia. Yang dihubungkan kepada Arab. Gitu. Maka ada Syekh Al-Fadani. Syekh Maliki Al-Fadani umpamanya. Syekh Yasin Al-Fadani. Coba lihat. Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh namanya Yasin. Dia asli Padang, Minangkabau sana. Sehingga namanya Syekh Yasin, Muhammad Yasin Al-Fadani. Ada Al-Palembangi, ada Al-Maduri, ada Al-Bantani, ada Al-Jawi, ada Al-Jakartawi. Al-Banjari. Al-Banjari, Al-Lomboki, Al-Baliyi, Al-Maduri, Al-Makassari. Dan seterusnya. Tuh. Gimana Pak Sidik? Ya, Al-Fahimta? Tidak boleh Kenapa Jakarta? alif lam juga ya. Nggak boleh. Kalau dia berasal dari Jakarta. Huwa min Jakarta. Iya, maksudnya seperti sifat tadi Al-Badani. Kalau itu sudah boleh, Pak. Selama suatu nama sudah dikonversikan menjadi kata sifat, saat itu dia sudah boleh beralif lam atau tidak beralif lam, tinggal pilihan dah. Tapi selama dia masih nama kota, pokoknya nama. Selama masih nama, tidak boleh kita tambahin alif lam. Kecuali memang sejak awal nama itu beralif lam. Gitu. Itu sudah rumus, kaidah, nggak bisa dibantah. Ya, Jakarta nama kota, orangnya Jakartawiyun. Betawiun. Betawiun, terserahlah mau yang mana. Pokoknya saat itu sudah menjadi kata sifat. Sehingga kita sudah boleh mengatakan ra'aitu al-walada al-batawiyya. Saat itu al-batawiyya na'at. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sedang al-waladanya man'ud setelah kita bilang bahwa dia maf'ul bih dari ra'aitu. Selengkapnya ra'aitu al-walada al-batawiyya atau al-jakartawiyya. Ra'aitu fi'lun madhin mabniun 'ala as-sukun liittisali bit-ta' al-mutaharrikah wa at-ta'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Al-walada fa'il maf'ul bih mansubun wa 'alamatun nasbihi fathah dhahirah fi akhirih. Al-Jakarta wa huwa man'ut al-Jakartawiyya atau al-Batawiyya na'tun wa na'tul mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Selesai. Begitu. 100. Alhamdulillah. Gimana lagi? Kolas. Belum Pak. Saya mau nanya Pak. Jadi pemilihan siwa dan ghairo tuh bagaimana Pak? Tadi kan yang enak tuh jadi kita nggak usah pakai ghairo, siwa aja karena siwa kan nggak berubah-ubah. Itu pilihan. Maksudnya kalau artinya sama aja. Sama pada baik. Soal Bu Nur Hasanah pengen milih yang siwa aja. Pokoknya menghindar dari ghair. Itu sih namanya karena ketakutan ngasih harokat. Tapi kalau ulangan ada ghair, Ibu nggak bisa. Iya. Kalau begitu, soal ujian di ujung nanti saya akan menghindari siwa. Ini Pak. Yang saya tampilkan ghair semuanya. Siwa untuk biar ini. Bu Nur Hasanah senang dengan ghair. Maksudnya jadi sama aja ya Pak. Kirain saya siwa. Sama aja, pada baik sarwa kene, sawa-sawa. Iya, kasih Pak. Kirain. Paling enak siwa. Gampang. Ya itu. Karena nggak berpikir harokat lagi.
Mau dhammah, mau fathah, mau kasrah, aman dunia akhirat siwa mah. Benar. Siwa aliyin. Masih tetap itu mah. Kholas. Udah? Udah. Ini Ustaz, Mau azan, Pak Ustaz? Udah azan. Belum azan kan? Iya, udah Belum mau azan. azan. Dikit lagi kan jam 11.40 sekarang. Tinggal 3 menit lagi. 37. Cukup ya? Mau nanya ini Cukup dulu Pak, cukup dulu. Waduh. Disimpan dulu. Nanti pertemuan berikutnya. Jadi hari Jumat kita mundur, kita majukan ya. Masalahnya lupa kalau udah itu ditunda. Boleh dah. 1 menit, 1 menit. Simpel aja. Ini mau nanya kalau Indonesia sebagai negara dengan bangsa itu bahasa Arabnya apa ya? Misalnya Indonesia, saya dari Indonesia sebagai negara. Ya, Ana min Indonesia. Oh, Indonesia. Saya dari Indonesia, jadi Indonesiun. Saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Ana min Indonesia. Ya. Saya orang Indonesia. Ana Indonesiun. Indonesiun. Gitu. Indonesia. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wa ilal liqa. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustadz. Pak Ustadz. Foto juga. Foto juga. Foto dulu. Dirgahayu, kemana Dirgahayu? Di belakang kali. Indonesia. Indonesiun tadi dia bilang. Iya, kalau itu Indonesia berarti. Kalau itu Indonesia. Dirganya mana nih? Yang ke belakang. Minum dulu kayaknya. Saya Tunggu juga minum sebentar. Udah foto-foto sendiri aja. Nggak bisa. Nggak bisa aku. Biasanya Mana Dirga namanya? kebelet. Hostnya yang foto. Dirga kebelet biasanya. Alhamdulillah. Shopee. Aja ada. Udah adzan tuh di sini. Udah ya? Tunggu sebentar, nanti di fotonya nggak ada. Udah nggak ada lagi ya? Bentar. Ayo fotoin siapa yang bisa. Tunggu Dirga. Dirganya. Absennya hilang. Siapa yang hilang fotoin baik? Tadi udah saya foto Ibu, nanti saya taruh di grup aja boleh? Ya boleh aja. Tadi udah saya foto. Ya. Di-share aja di grup. Ya. Foto lagi? Boleh. Iya, foto lagi. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya. Bu Nur Hasana, buka videonya. Bu Nur Hasana nggak ada fotonya tuh. Belum ya? Belum. Sekali lagi dong. Foto lagi. Oke. Oh iya. 1, 2, 3. Sudah. Yang penting ya. Bu Nur Hasana ada namanya kan ya? Ya, yang penting namanya udah ada. Makasih. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Yo, makasih semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup pakai kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.